tengah lautan Jawa yang tenang, ada sebuah pulau yang penuh dengan keindahan alam dan kekayaan budaya. Pulau itu bernama Bawean, sebuah pulau yang tidak hanya terkenal dengan pesonanya, tetapi juga dengan legenda yang menyelimuti asal-usulnya. Legenda ini menceritakan tentang seorang putri cantik bernama Dewi Rengganis, yang kisahnya terukir dalam ingatan masyarakat Bawean hingga hari ini. Kisah yang syarat dengan cinta, pengkhianatan, dan kekuatan alam yang luar biasa, menjadikan legenda Dewi Rengganis sebagai salah satu cerita rakyat yang abadi. Dahulu kala, di sebuah kerajaan di Kahyangan yang dipimpin oleh Raja Suryadharma, hiduplah seorang putri cantik bernama Dewi Rengganis. Dewi Rengganis dikenal tidak hanya karena kecantikannya yang tiada tara, tetapi juga karena kebaikan hatinya. Ia adalah anak tunggal Raja Suryadharma dan sangat disayangi oleh seluruh penghuni Kahyangan. Kecantikannya diibaratkan seperti bulan purnama di malam hari yang mampu menyinari setiap sudut Kahyangan dengan keindahannya. Dewi Rengganis adalah sosok yang lembut, penuh kasih, dan sangat peduli dengan alam sekitarnya. Ia sering menghabiskan waktunya di taman istana, merawat bunga-bunga yang bermekaran dan berbicara dengan burung-burung yang berkicau riang. Kecintaan Dewi Rengganis pada alam membuat seluruh makhluk di Kahyangan merasa nyaman di dekatnya. Bahkan, matahari pun seolah enggan tenggelam saat Dewi Rengganis berada di taman istana, seolah ingin terus menyaksikan keindahan yang terpancar dari putri raja itu. Ia adalah anak tunggal Raja Suryadharma dan sangat disayangi oleh seluruh penghuni Kahyangan. Kecantikannya diibaratkan seperti bulan purnama di malam hari yang mampu menyinari setiap sudut Kahyangan dengan keindahannya. Dewi Rengganis adalah sosok yang lembut, penuh kasih, dan sangat peduli dengan alam sekitarnya. Ia sering menghabiskan waktunya di taman istana, merawat bunga-bunga yang bermekaran dan berbicara dengan burung-burung yang berkicau riang. Kecintaan Dewi Rengganis pada alam membuat seluruh makhluk di Kahyangan merasa nyaman di dekatnya. Bahkan, matahari pun seolah enggan tenggelam saat Dewi Rengganis berada di taman istana, seolah ingin terus menyaksikan keindahan yang terpancar dari putri raja itu. Namun, kecantikan Dewi Rengganis juga menimbulkan rasa iri di hati seorang peri jahat bernama Ratu Rengganing. Ratu Rengganing adalah peri yang pernah menjadi pelayan di istana Raja Suryadharma, namun diusir karena kecenderungannya pada ilmu hitam. Sejak saat itu, Ratu Rengganing menyimpan dendam dan berjanji untuk menghancurkan kebahagiaan keluarga Raja Suryadharma. Ratu Rengganing yang penuh dengan kebencian, merencanakan balas dendam yang kejam terhadap Dewi Rengganis. Ia menunggu saat yang tepat untuk melancarkan serangan terhadap putri yang tak berdosa itu. Suatu hari, ketika Dewi Rengganis sedang menikmati waktu sendirian di taman istana, Ratu Rengganing datang dengan menyamar sebagai seorang wanita tua yang lemah. "Wahai putri yang cantik, apakah engkau bersedia menolong wanita tua yang lemah ini?" tanya Ratu Rengganing dengan suara penuh kepura-puraan. Dewi Rengganis yang berhati mulia tentu saja tidak menolak. Ia segera mendekati wanita tua itu dan bertanya apa yang bisa ia lakukan untuk membantu. "Aku kehausan, wahai putri yang baik hati. Maukah engkau memberiku seteguk air?" pinta Ratu Rengganing. Tanpa curiga, Dewi Rengganis segera mengambil sebuah kendi berisi air dari dekat taman dan memberikannya kepada wanita tua itu. Namun, begitu wanita tua itu meminum air tersebut, tiba-tiba ia berubah kembali menjadi Ratu Rengganing yang sebenarnya. Dengan sorot mata penuh kebencian, Ratu Rengganing mengangkat tangannya dan mengucapkan kutukan kepada Dewi Rengganis. "Karena kecantikanmu yang membuatku iri, aku mengutukmu. Engkau akan terusir dari Kahyangan ini dan terdampar di bumi sebagai seorang manusia biasa. Tak hanya itu, kecantikanmu yang abadi akan menjadi sumber penderitaanmu di dunia," seru Ratu Rengganing dengan suara yang menggema di seluruh Kahyangan. Seketika itu juga, Dewi Rengganis merasakan tubuhnya melayang dan terlempar dari Kahyangan. Dalam sekejap, ia terdampar di sebuah tempat yang asing baginya, sebuah daratan di tengah lautan luas yang belum pernah dilihatnya sebelumnya. Daratan itu kelak dikenal sebagai Pulau Bawean. Dewi Rengganis yang dulu hidup dengan segala kemewahan dan kenyamanan di Kahyangan, kini harus beradaptasi dengan kehidupan di bumi. Namun, meskipun terkutuk, kecantikan dan kebaikan hatinya tidak luntur sedikit pun. Ia dengan cepat menarik perhatian penduduk setempat yang tinggal di pulau tersebut. Mereka terpesona dengan kecantikannya yang memancar seperti matahari pagi dan segera mengangkatnya sebagai pemimpin mereka. Pulau Bawean pada masa itu adalah sebuah pulau yang indah dengan hutan yang lebat dan pantai yang memukau.
Masyarakatnya hidup sederhana sebagai nelayan dan petani, namun mereka sangat menghormati Dewi Rengganis yang dipandang sebagai anugerah dari dewa-dewi kahyangan. Di bawah kepemimpinan Dewi Rengganis, Pulau Bawean mengalami masa keemasan. Kehidupan di pulau tersebut menjadi lebih sejahtera dan masyarakat hidup dalam kedamaian dan keharmonisan. Namun, meskipun Dewi Rengganis berusaha keras untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan di bumi, ia tidak bisa melupakan asal-usulnya. Setiap malam, ia memandangi langit, berharap bisa kembali ke kahyangan dan berkumpul dengan keluarganya. Namun, kutukan Ratu Rengganing membuatnya terjebak di bumi selamanya. Pada suatu hari, ketika Dewi Rengganis sedang berjalan di tepi pantai, ia bertemu dengan seorang pemuda tampan bernama Pangeran Suryanata. Pangeran Suryanata adalah seorang pengembara yang berasal dari kerajaan seberang yang sedang menjelajahi lautan luas. Pertemuan mereka tidak terelakkan, dan seiring berjalannya waktu, cinta pun tumbuh di antara mereka. Pangeran Suryanata yang jatuh cinta pada Dewi Rengganis terpesona dengan kecantikannya dan keteguhan hatinya. Ia memutuskan untuk tinggal di Pulau Bawean dan melamar Dewi Rengganis sebagai istrinya. Cinta mereka menjadi perbincangan di seluruh pulau, dan masyarakat pun menyambutnya dengan sukacita. Namun, kutukan Ratu Rengganing tidak bisa diabaikan. Dewi Rengganis tahu bahwa kebahagiaannya bersama Pangeran Suryanata tidak akan bertahan lama. Ia ingat kata-kata kutukan bahwa kecantikannya akan menjadi sumber penderitaan baginya di dunia. Meskipun begitu, Dewi Rengganis tidak bisa menolak cintanya kepada Pangeran Suryanata, dan mereka pun menikah dalam sebuah upacara yang indah di tengah pulau. Kehidupan mereka berjalan bahagia selama beberapa waktu, tetapi bayang-bayang kutukan Ratu Rengganing mulai menghantui. Seorang saudara perempuan Pangeran Suryanata yang penuh dengan rasa iri melihat kebahagiaan mereka, mulai merencanakan sesuatu yang jahat. Ia berusaha memisahkan pasangan itu dengan cara apapun. Dalam kesedihannya yang mendalam, Dewi Rengganis merasa bahwa kutukan itu semakin menjeratnya. Suatu malam, ketika bulan purnama bersinar terang, Dewi Rengganis memutuskan untuk melakukan sesuatu yang besar untuk masyarakat Pulau Bawean sebagai pengorbanan terakhirnya. Ia pergi ke puncak gunung tertinggi di pulau itu, sebuah tempat yang penuh dengan mistis dan sering dijadikan tempat bersemedi oleh para pendeta. Di puncak gunung, Dewi Rengganis bermeditasi dengan khusyuk, memohon kepada para dewa agar diberi kekuatan untuk melindungi Pulau Bawean dan penduduknya. Ia menyadari bahwa kutukan Ratu Rengganing tak bisa dihindari, tetapi ia ingin menggunakan sisa kekuatannya untuk memberikan berkah bagi pulau yang telah menjadi rumahnya. Dengan segala cinta yang kumiliki untuk tanah ini, aku, Dewi Rengganis, menyerahkan diriku kepada alam semesta. Biarkan keindahanku menjadi kekuatan yang akan melindungi Pulau Bawean dari segala mara bahaya, bisik Dewi Rengganis dalam doanya yang penuh haru. Di saat yang sama, kekuatan alam mulai merespons permohonannya. Angin berhembus kencang, dan langit yang tadinya cerah mendadak dipenuhi awan gelap. Petir menyambar di kejauhan, dan lautan mulai bergolak. Dewi Rengganis yang tengah bermeditasi, tiba-tiba merasa tubuhnya menyatu dengan alam sekitar. Perlahan-lahan, tubuhnya berubah menjadi batu, menjadi satu dengan puncak gunung. Mitos setempat mengatakan bahwa sejak saat itu, Dewi Rengganis tidak benar-benar mati. Jiwanya masih hidup dan melindungi Pulau Bawean dari segala bahaya. Batuan di puncak gunung itu dipercaya sebagai wujud terakhir dari Dewi Rengganis, dan hingga kini masyarakat Bawean sering berziarah ke sana untuk memohon keselamatan dan berkah. Setelah pengorbanan Dewi Rengganis, kehidupan di Pulau Bawean kembali tenang. Masyarakat yang sempat khawatir dengan kondisi alam yang sempat bergolak, merasa lega ketika badai mereda. Mereka percaya bahwa badai itu adalah tanda bahwa Dewi Rengganis telah mengorbankan dirinya untuk melindungi pulau mereka. Pangeran Suryanata, yang telah tersadar dari fitnah dan kebohongan, merasa menyesal atas perbuatannya. Ia kembali mencari Dewi Rengganis, namun yang ia temukan hanyalah batuan besar di puncak gunung, yang diyakini sebagai tempat terakhir di mana Dewi Rengganis berada. Pangeran Suryanata menangis dan memohon pengampunan, tetapi ia tahu bahwa penyesalannya tidak akan bisa mengembalikan Dewi Rengganis. Sebagai bentuk penebusan, Pangeran Suryanata memutuskan untuk mengabdikan sisa hidupnya demi kesejahteraan masyarakat Pulau Bawean. Ia menjadi pemimpin yang bijaksana dan memimpin pulau itu dengan adil. Di bawah kepemimpinannya, Pulau Bawean berkembang menjadi tempat yang makmur dan damai. Namun, setiap malam Pangeran Suryanata selalu datang ke puncak gunung tempat Dewi Rengganis berada,
memohon ampun dan menyampaikan rasa cintanya yang abadi. Ia menyadari bahwa meskipun Dewi Rengganis telah tiada, cintanya akan tetap hidup di dalam hatinya selamanya. Legenda Dewi Rengganis menjadi cerita yang diwariskan turun-temurun di Pulau Bawean. Masyarakat setempat meyakini bahwa jiwa Dewi Rengganis masih melindungi mereka hingga saat ini. Setiap tahunnya, mereka mengadakan upacara adat di puncak gunung untuk mengenang pengorbanan Dewi Rengganis dan memohon keselamatan bagi pulau mereka. Upacara tersebut menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakat Bawean, sekaligus menjadi pengingat akan pentingnya pengorbanan dan cinta sejati. Bagi mereka, Dewi Rengganis adalah lambang keindahan, kekuatan, dan cinta yang abadi. Pulau Bawean yang indah dan penuh misteri tetap berdiri kokoh di tengah lautan dengan segala pesona dan keajaibannya. Dan di puncak gunung tertinggi, batuan besar yang diyakini sebagai wujud terakhir Dewi Rengganis terus menjadi saksi bisu dari legenda cinta dan pengorbanan yang abadi.